adalah teks yang menceritakan kembali suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman masa lalu yang telah dilakukan atau diamati secara kronologis. Teks rekaman pribadi merupakan cerita ulang yang memuat kejadian dan penulis untuk terlibat langsung dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Teks rekaman faktual atau informasional merupakan cerita ulang yang bersifat faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi. Teks rekaman imajinatif merupakan cerita ulang yang memuat imajinatif dengan lebih detail. 1. Berisi kejadian di masa lalu. 2. Mengandung hiburan atau jika dikisahkan dengan tujuan hiburan. 3. Mengandung fakta jika menceritakan kejadian nyata secara ilmiah. 4. Menjanjikan urutan peristiwa. Untuk memberi informasi tentang apa yang terjadi atau menghibur setiap orang yang membacanya. 1. Menceritakan pengalaman atau peristiwa yang dialami. 2. Menceritakan sesuatu secara runtut. 3. Mengandung nilai moral untuk pembacanya. Kaidah kebahasaan teks rekon. Pertama, menggunakan kata penjelas waktu untuk melakukan penceritaan waktu lampau, seperti pada masa itu, pada tanggal 6 Agustus 1945, dahulu kala, dan lain-lain. Kedua, menggunakan kata-kata yang ditunjukkan untuk menunjukkan urutan peristiwa atau kronologis dalam cerita, seperti setelah, selanjutnya, kemudian. Ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan siapa atau partisipan, aku, kami, mereka, dia, dan lain-lain. Apa, kapan, di mana, bagaimana. Seperti nama orang, iya, kita, menyenangkan, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata yang menunjukkan kata tempat dan waktu, seperti Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Kelima, menggunakan kata kerja aksi, seperti mengeksploitasi, meledakkan, dan lain-lain. 6. Menggunakan kata sifat seperti seksama, kacau, dan lain-lain. Judul merupakan kata atau frasa kunci yang mewakili keseluruhan teks. Dan yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembukaan dari sebuah teks, biasanya memuat gambaran umum dari cerita yang akan dibawakan. Dan yang ketiga, urutan peristiwa. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dan biasanya disampaikan melalui urutan kronologis. Bagian ini merupakan inti dari teks. Dan yang terakhir, reorientasi. Reorientasi merupakan pembahasan ulang peristiwa, biasanya disertai komentar pribadi penulis. Bagian ini bersifat opsional, yang artinya tidak semua teks terdapat bagian ini. Berikut adalah contoh teks rekon dengan judul terserempet. Hari keempat Lebaran, saya dan teman-teman pergi ke Waduk Wadas Lintang. Waduk Wadas Lintang berada di perbatasan Kebumen, Wonosobo. Saya pergi bersama teman-teman saya, Alivia, Samsam, serta Syarif. Ketika saya pulang kerja, teman-teman sudah menunggu saya. Mereka lalu mengajak saya keluar. Awalnya, kami tidak merencanakan untuk pergi ke waduk. Baru ketika di perjalanan, kami memutuskan untuk pergi ke sana. Karena udara di sana sangat segar, pemandangannya pun sangat indah. Kami juga berencana untuk mengunjungi teman kami yang rumahnya tidak jauh dari sana. Dalam perjalanan, ada peristiwa yang tak terduga. Saat itu, jalanan macet karena arus balik Lebaran. Banyak mobil yang tidak dapat melaju. Di sisi lain, para pengendara sepeda motor saling menyusup deretan-deretan mobil tersebut. Teman saya salah satunya. Walaupun sudah berulang kali saya peringatkan untuk berhati-hati, Samsam tetap melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika akan mendahului mobil lain, tiba-tiba dari arah belakang muncul mobil yang juga akan mendahului. Akibatnya, teman saya terserempet bagian depan mobil tersebut dan terjatuh. Beruntung kami tidak terluka. Kami melanjutkan perjalanan dengan pelan-pelan. Sesampainya di sana, kami terlebih dahulu pergi ke rumah teman kami. Kemudian, kami pergi ke waduk bersama-sama. Pemandangan di sana sangat indah. Ribuan kilometer perairan terhampar, sungguh segar udara di sana. Terima kasih.